Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso, Low Channel. Kali ini dalam konten saya, Sandi Sularso Low Channel, akan membahas dan memuat mengenai legenda di Nusantara ini, bahkan sampai Vietnam, ya, Vietnam Tengah dan Selatan, yaitu Kerajaan Champa, ya, yaitu mengenai legenda Mak Lampir, ya, yang sudah melegenda dan sampai difilmkan layar lebar, ya. Di sini saya akan membahas mengenai Mak Lampir tersebut, yaitu mengenai Mak Lampir jadi korban cinta, ya. Siapa itu Mak Lampir? Mak Lampir konon ceritanya adalah seorang putri dari kerajaan kuno, yaitu kerajaan Champa, yaitu Tim Ham, ya, yang berdiri sejak abad ke-7, ya. Kekuasaan Raja Champa ini sampai hampir 2/3 negara Vietnam, yaitu Vietnam Tengah sampai Vietnam Selatan, ya. Mak Lampir ini dilahirkan di Sumatera Barat. Tetapi konon ceritanya Mak Lampir ini adalah keturunan Raja Cham, ya, dari Vietnam. Jadi ada keturunan dari Vietnam, ya, Mak Lampir ini, ya, menikah, ya, kerajaan Cham, ya, Punokawan, atau di sini ada orang kerajaan menikah dengan putri dari Sumatera Barat, ya, dari Sumatera Barat, kemudian menurunkan Mak Lampir ini. Siapa namanya Mak Lampir ini? Mak Lampir namanya adalah Maimunah, ya, namanya Maimunah, ya. Mak Lampir ini hidup di abad ke-7, ya, di Sumatera Barat, ya. Mak Lampir ini menjadi legenda di masyarakat Jawa, juga di masyarakat Sumatera, juga masyarakat Vietnam, ya. Mak Lampir ini hidup sampai dewasa di Sumatera Barat, di Gunung Merapi, Sumatera Barat. Nah, dalam kehidupannya, Mak Lampir ini adalah seorang gadis yang cantik, pemalu, dan taat beragama, ya. Mak Lampir ini dalam perkembangannya sebagai gadis, ya, usianya kurang lebih 17 tahun, dapat kenalan seorang jejaga yang lewat di kampungnya, yaitu yang bernama Datuk Pangeran Kumbang. Nah, Datuk Pangeran Kumbang ini juga ada rasa kepada Maimunah ini. Maimunah juga cinta saling bertaut keduanya. Akhirnya keduanya saling jatuh cinta. Tetapi dalam perkembangannya, Mak Lampir Maimunah ini tidak dapat restu dari kerajaan Champa karena ketahuan
bahwa Datuk Pangeran Kumbang ini adalah keturunan lelembut ya. Keturunan lelembut ya, yang tidak kasat mata, tapi kemungkinan itu di Sumatera Barat menjelma sebagai manusia ya. Dan Datuk Pangeran Kumbang ini bisa merubah diri sebagai harimau ya. Dia seorang yang luar biasa kekuatannya karena keturunan dia ada keturunan siluman ya, yang berwajah ganteng ya. Sebagai siluman bisa menjelma sebagai manusia. Gimana Mak Lampir Maimunah ini sampai jatuh cinta tetapi tidak dapat restu ya. Akhirnya si Maimunah ini mencari kekuatan ya, yaitu dengan cara bertapa, yaitu menyeberang ke Pulau Jawa, bertapa di Gunung Merapi ya. Dalam tapa Gunung Merapi ini Mak Lampir ya, Maimunah itu mencari kekuatan dalam bertapa itu. Tetapi Mak Lampir Maimunah ini tahu kalau dalam perkembangannya kehidupan Datuk ini diberitakan meninggal dunia. Nah, dalam hal ini si Maimunah bertapa selain mencari kekuatan juga ingin menghidupkan orang yang dicintai, yaitu Datuk tersebut ya. Datuk Pangeran Kumbang ini untuk dihidupkan kembali. Tetapi sebelum menghidupkan dalam pertapaan itu, Mak Lampir Maimunah ini udah punya kekuatan, dia menganglang ke beberapa daerah ya. Dia sudah bisa jadi masuk siluman bisa. Orang-orang atau makhluk siluman yang macam-macam dia bikin masalah dan akan dihabisi ya. Apalagi Mak Lampir Maimunah ini bisa menjelma sebagai manusia gadis cantik juga. Apabila di malam hari dia berjalan menjelma gadis cantik, ada yang menggoda kepada Mak Lampir ini, orang yang menggoda ini tidak lama kemudian dia meninggal dunia yang tidak wajar. Kemudian ilmunya si Mak Lampir ini semakin luar biasa meningkat di kalangan hitam maupun manusia di Nusantara ini. Kemudian Mak Lampir dalam bertapa ingin menghidupkan orang yang dicintai tadi ya, Datuk Pangeran Kumbang itu dapat kenalan sesama petapa yang lebih senior ya. Namanya yaitu Nenek Serintil. Nah, Nenek Serintil ini adalah yang pertama sebagai kawan, lama-lama jadi dia adalah suhunya, gurunya Mak Lampir. Karena Nenek Serintil ini mempunyai kekuatan sakti mandraguna. Apapun bisa dikerjakan. Mau apapun bisa dikerjakan oleh Nenek Serintil ini. Ilmunya sakti mandraguna. Ilmunya sakti mandraguna diturunkan kepada Mak Lampir ini. Hingga Mak Lampir dalam konon ceritanya itu nganglang buana selalu jadi pahlawan dalam peperangan di mana-mana karena kekuatannya adalah kekuatan yang diturunkan nenek dari Nenek
serintil tersebut ya. Tetapi ilmunya Nenek Lampir ini udah berubah menjadi ilmu hitam ya. Udah berubah jadi ilmu hitam seperti suhunya ya, yaitu nenek suhunya yaitu seperti nenek serintil ya. Di mana nenek serintil ini adalah keturunan ilmu yang dikuasai, yaitu ilmu anggrek jingga ya. Udah diturunkan kepada Mak Lampir. Kemudian dalam perkembangannya Nenek Lampir ini bisa menghidupkan Datuk Pangeran Kumbang ini hidup kembali seperti sedia kala. Namun kenyataannya Datuk Pangeran Kumbang ini tidak bergayung bersambut dengan Nenek Lampir yang telah menghidupkan. Karena Datuk ini melihat wajahnya Mak Lampir, wajahnya itu seperti nenek tua sekali yang menakutkan. Dan suaranya berubah. Kesini kau, kesini. Suaranya kalau tidak keliru seperti itu dan wajahnya menakutkan ya. Karena Datuk Pangeran Kumbang ini tidak merespon cinta dari Mak Lampir yang telah menghidupkan, akhirnya Mak Lampir jadi gusar. Akhirnya dia bertapa lagi untuk meningkatkan kekuatan. Kemudian Mak Lampir mengembara di seluruh Jawa dan sampai Jawa Timur di daerah Majapahit. Nah, kemudian Mak Lampir ini selalu bikin huru-hara di mana saja. Asal dia diganggu, maka orang mengganggu akan dikalahkan sampai mati yang tidak wajar. Akhirnya ketemulah dengan manusia sakti dari Kudus ya. Manusia sakti dari Kudus ya. Kemudian yang bernama yaitu Kiai Ageng Prayoga. Kiai Ageng Prayoga ini akhirnya yang mengalahkan Mak Lampir. Beliau adalah dari Pangeran Kudus di bawah pemerintahan Raden Patah. Ya. Dalam peperangan Ki Ageng Prayoga ini dengan Mak Lampir hampir saja kalah. Di mana Mak Lampir mendatangkan suhunya nenek serintil tadi. Dengan kekuatan yang sangat luar biasa, hampir mengalahkan Datuk Pangeran Kumbang ini. Dengan teknik-teknik tinggi, penyerangan tinggi, dengan ilmu hitam dan ilmu putih, ya. Kemudian si Datuk tersebut sudah dikalahkan oleh Mak Lampir juga. Kemudian Kiai Ageng Prayoga mengingat bahwa untuk keadaan darurat menghadapi lawan yang berat, ingat kepada suhunya yang telah memberi senjata, yaitu Pangeran Kudus. Ya.
juga Raden Patah telah memberi senjata keris. Kalau saudara menghadapi seseorang siapa saja dalam keadaan terjepit, maka senjata ini peganglah dan angkat di atas kepala, maka lawanmu akan musnah dan akan mati. Kemudian Kyai Ageng Prayogo ini mengangkat keris, diangkat, akhirnya Mak Lampir sama Nenek Serintil lemas dan mati semua. Ya, akhirnya udah mati. Jenazahnya Mak Lampir ini dikubur di Jawa Timur, yang sampai sekarang ini legendanya masih ada, ya, petilasan Raja Majapahit, ya, sekitarnya adalah sawah-sawah yang subur. Fotonya itu ada bahwa Mak Lampir dikubur di situ, ya. Sampai sekarang masyarakat sekitar udah tahu semua itu kuburan Mak Lampir atau Maimunah, ya. Itu sekedar cerita tentang Mak Lampir. Menurut saya kesimpulannya, ilmu hitam dan ilmu putih, akhirnya yang menang adalah ilmu putih, ya. Ilmu putih akhirnya yang memenangkan dalam pertarungan, ya. Itu kesimpulan dalam apa yang saya sampaikan cerita Mak Lampir ini. Dan cerita ini dalam legenda tahun 80-an dibikin cerita TV, ya, berseri yang sangat ramai sekali. Masyarakat tiap malam jam 9 sampai jam 11 mendengarkan TV cerita tentang Mak Lampir ini, yaitu misteri Gunung Merapi. Karena masyarakat Indonesia di Nusantara suka, akhirnya diangkat ke layar lebar. Angkat layar lebar, kemudian banyak penontonnya, luar biasa sampai tahun 90-an. Dan pemeran Mak Lampir itu Mbak Farida Pasa, saya katakan tadi, itu adalah kawan saya kursus bahasa Inggris di Semarang, di Bukit Sari, di Bukit Coklat. Beliau adalah pemeran Mak Lampir, ya. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat. Saya tidak lama tidak ketemu beliau, ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa akhirnya Mak Lampir ini ikut dalam lingkungan siluman, ilmunya adalah ilmu hitam, akhirnya bisa dikalahkan dengan ilmu putih dari Kudus, ya. Kesimpulan saya, ilmu hitam dimanapun tetap kalah dengan ilmu putih. Demikian saudara-saudara sekalian, semoga bermanfaat, ya, bagi saudara semua legenda tentang Mak Lampir Maimunah ini. Terima kasih. Sampai jumpa dalam konten Sandi Sular Solo Channel kemudian.